Selamat bertemu kembali dengan saya, Cyprianus Beko Moron, dalam tutorial terkait dengan perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama, tentang perkalian pecahan. Untuk perkalian pecahan ini saya bagi dalam dua materi, yaitu perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat, dan materi yang kedua nanti adalah perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Di sini saya mengambil sebuah pecahan 1/3 dikalikan dengan sebuah bilangan bulat, yaitu 2. Dalam konsep perkalian pada bilangan bulat, itu perkalian diidentikan dengan penjumlahan berulang. Dan pada perkalian berlaku sifat komutatif, yaitu sebuah bilangan A dikalikan dengan bilangan B, hasilnya sama dengan bilangan B dikali bilangan A. Maka 1/3 dikali 2 itu akan sama hasilnya dengan 2 dikali 1/3. Maka di sini saya siapkan sebuah pecahan 1/3. Kemudian saya juga menyiapkan lagi sebuah pecahan baru, yaitu 1/3. Sehingga di sini ada 2 pecahan. Kedua pecahan ini saya gabungkan, maka di sini terbentuklah pecahan baru dengan nilai 2/3. Maka kesimpulannya, kalau begitu 1/3 dikali 2 itu sama dengan 2/3. Di mana 2 itu diperoleh dari 1 dikali 2. Sehingga secara matematisnya kita bisa tulis, kalau begitu pecahan A per B dikali C sama dengan A kali C per B. Atau bilangan bulat C dikali dengan pecahan A per B sama dengan C kali A baru per B. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Di sini saya mengambil sebuah contoh pecahan 1/3 dikalikan dengan pecahan 2/5. Saya siapkan pecahan 1/3-nya. Kemudian saya juga siapkan pecahan 2/5. Kedua pecahan ini saya gabungkan, maka terbentuklah pecahan baru, di mana ketika kita menggabungkan kedua pecahan ini, tadi pecahan 1/3 itu warna merah, kemudian pecahan 2/5 itu warna hijau. Ketika kita gabungkan merah dan hijau ini digabung, maka ada 2 kotak yang merupakan warna gabungan dari merah dan hijau. Sehingga hasil dari pecahan 1/3 digabungkan dengan 2/5 adalah pecahan 2/15. Jadi ada 15 kotak yang merupakan gabungan dari 1/3 dan 2/5, ada 2 kotak, sehingga hasilnya 2/15. Dari mana dapatnya 2/15? 2 itu dapat dari 1 kali 2, dan 15 itu dapat dari 3 kali 5. Maka secara matematisnya kita bisa tulis, kalau begitu pecahan A per B dikalikan dengan pecahan C per D sama dengan pecahan A kali C per D. Baik, yang berikut kita lanjut pada pembagian bilangan pecahan. Untuk pembagian bilangan pecahan, saya bagi dalam 3 materi, yaitu pembagian bilangan pecahan dengan bilangan bulat, kemudian pembagian bilangan bulat dengan bilangan pecahan, dan yang terakhir pembagian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Kita mulai dari materi kita yang pertama, yaitu pembagian bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Di sini tersedia sebuah gelas ukur dengan skala maksimumnya 4. Di dalam gelas sudah terisi air sampai pada skala 2. Air ini, kalau ukuran kondisi air terhadap gelas, maka secara matematisnya saya bisa tulis sebagai pecahan 2/4 atau disederhanakan menjadi 1/2.
Air yang ada dalam gelas ukur ini akan saya tuangkan ke dalam 2 gelas. Dengan catatan bahwa kedua gelas tersebut harus berisi air yang sama banyak. Saya tuangkan ke dalam 2 gelas, itu artinya bahwa air yang ada di dalam gelas ukur pertama sebanyak 1/2. Karena dituangkan ke dalam 2 gelas, maka dibagi 2. Saya memulai prosesnya, saya tuangkan ke gelas pertama, kemudian saya tuangkan lagi ke gelas yang kedua. Ternyata di setiap gelas baru, ketinggian air pada setiap gelas atau kedua gelas tersebut yaitu sampai pada skala 1. Maka secara pecahannya saya bisa tulis ini sebagai 1/4. Maka 1/2 dibagi dengan 2 itu sama dengan 1/4. 1/4 itu didapat dari 1/2 bagi 2 kita rubah menjadi 1/2 kali 1/2. Sehingga sama dengan 1/4. Maka kesimpulannya A per B bagi bilangan bulat C sama dengan A per B kali 1/C. Maka A kali 1A per B kali C. Yang kedua, yaitu pembagian bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Di sini saya siapkan juga sebuah gelas yang berskala 4. Saya isi air pada gelas tersebut sehingga sampai pada skala maksimumnya yaitu 4. Sehingga di sini saya anggap sebagai 1 gelas air. 1 gelas air ini akan saya bagi ke beberapa tempat yang setiap wadah atau setiap tempat yang saya isi itu harus berisi setengah bagian. Maka saya siapkan wadah pertama, saya isi sampai di setengah. Karena di sini skalanya 4, maka setengahnya ada di 2. Saya siap gelas yang kedua, saya tuang lagi sisa airnya, dan ternyata dia sampai juga di angka 2. Maka kesimpulannya kalau begitu, hasil dari air 1 gelas tadi saya bagikan setengah-setengah bagian, dia menghasilkan 2 gelas air. Menghasilkan 2 buah tempat yang berisi setengah gelas air. Sehingga secara matematisnya saya tulis 1 bagi 1/2 itu sama dengan 1 dikali 2/1 atau sama dengan 2. Maka secara konsepnya saya bisa tuliskan kalau begitu bilangan bulat A dibagi dengan pecahan B per C sama dengan bilangan bulat A dikali pecahan C per B atau sama dengan A kali C per B. Baik, kita lanjut yang terakhir yaitu pembagian antara bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Masih dengan cara yang sama, di sini saya siapkan setengah gelas air. Dengan gelas tersebut berskala 4. Maka secara pecahannya saya tuliskan sebagai 1/2. Dari setengah gelas air ini saya akan bagi ke beberapa gelas yang setiap gelasnya berisi 1/4 bagian. Maka saya siapkan gelas pertama, saya isi 1/4, berarti dia sampai di angka 1. Ya, lanjut. Karena masih ada sisa, saya lanjut ke gelas kedua. Saya simpan lagi, tuang lagi air yang tersisa sampai di angka 1. Dan ternyata air yang ada di gelas pertama tadi habis. Maka di sini ada 2 gelas yang berisi air sebanyak 1/4. Berarti kesimpulannya 1/2 dibagi 1/4 itu hasilnya sama dengan 2. Dari mana dapatnya 2? 2 itu didapat dari 1/2 kali 4/1. Sehingga
1/2 kali 4/1 menjadi pembilang kali pembilang, 1 kali 4 sama dengan 4, dan penebut kali penebut 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga hasilnya sama dengan 4/2 atau sama dengan 2. Maka secara konsepnya saya bisa tulis bahwa pecahan A per B dibagi dengan pecahan C per D itu sama dengan pecahan A per B kali D per C. Pembilang kali pembilang, maka A kali D per penebut kali penebut B kali C. Oke, sampai di sini tutorial saya. Semoga bermanfaat dan mempermudah pemahaman Anda mengenai pembagian dan perkalian bilangan pecahan.